Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Marlina Putri, saya Sofirina Putri, Saya Lina Arfiani. Saya Muhammad Chandra Maulana. Saya Muhammad Iwanto. Saya Dani Budi Putra. Di sini kami akan menjelaskan bab 2. A. Struktur, keruangan, dan perkembangan desa. 1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 2. Syarat dan ciri khas desa. A. Syarat desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan. 2. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antara wilayah. 3. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa. B. Ciri khas desa. Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa memiliki ciri khas tertentu. Beberapa ciri khas desa adalah sebagai berikut. 1. Perbandingan lahan dengan manusia cukup besar. 2. Sektor pertanian agraris menjadi lapangan kerja yang dominan. 3. Adanya hubungan yang sangat akrab antar warga. 4. Masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku. 3. Kriteria kawasan perdesaan. A. Fungsi kawasan produksi pertanian kabupaten. B. Sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian. C. Aglomerasi penduduk yang bermata pencarian petani, nelayan, penambang, rakyat, atau perajin kecil. 4. Fungsi desa. A. Dalam kehubungannya dengan kota, desa dapat sebagai hinterland atau daerah dukung. Titik fungsinya adalah penyediaan bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ketela, dan makanan lain saat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan yang berasal dari sumber hewani. B. Ditinjau dari segi potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lambung bahan makan mentah dan tenaga kerja yang produktif. C. Dari segi kegiatan kerja, desa dapat berfungsi sebagai desa agraris, manufaktur, industri, nelayan, dan sebagainya. D. Usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. 1. Pengertian pembangunan nasional. Desa dan kota merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Pembangunan di desa dan kota juga merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Perencanaan pembangunan nasional. Agar pembangunan nasional dapat terselenggarakan dengan baik, perlu ada perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis, tertara, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan nasional antara lain menghasilkan rancangan pembangunan jangka panjang. 3. Masalah pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025, pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagai diamatkan dalam pembukaan. 4. Tantangan pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang.
Tantangan pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang adalah sebagai berikut. A. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. B. Pengangguran kesenjangan pembangunan antar wilayah tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan sebagai salah satu misi pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025. Visi pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Maju berarti tingkat kemakmurannya yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap. 6. Memperkuat daerah-daerah dan desa. A. Meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi administrasi. Pembangunan dan pinggiran harus diperlukan sebagai model pembangunan yang mencoba membangun keterkaitan, keselarasaan, dan kemitraan. C. Pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Yang pertama, pengertian interaksi desa dan kota. Menurut Bintarto, interaksi merupakan kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala atau masalah baru. Contohnya, desa yang kondisinya buruk dihadapkan dengan kota yang memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi akan menimbulkan gejala urbanisasi. Yang kedua ada pola interaksi. Interaksi desa dan kota terjadi ketika desa dan kota saling bertindak dan bereaksi, beradaptasi, dan menyesuaikan dalam suatu hubungan yang sistematis. Untuk menganalisis dan meramalkan pola interaksi, teori-teori berikut kerap digunakan. Yang pertama ada teori gravitasi. Menurut teori ini, kekuatan interaksi antara kedua wilayah sama dengan jumlah populasi kedua wilayah dibagi dengan kuadrat jarak antara kedua wilayah. Yang kedua ada teori titik henti. Teori titik henti digunakan untuk memperkirakan posisi garis batas terluar yang memisahkan wilayah-wilayah dominan yang menjadi lingkup pengaruh dari dua buah pusat wilayah yang berdampingan. Teori ini dapat digunakan untuk memperkirakan penempatan lokasi bangunan fasilitas tertentu seperti pusat perdagangan, industri, rumah sakit, dan sekolah antara dua wilayah agar lokasi itu lebih diminati oleh penduduk. Yang ketiga ada teori potensi penduduk. Nilai potensi penduduk menggambarkan beberapa besar kemungkinan penduduk di suatu wilayah untuk mengadakan pergerakan migrasi atau berinteraksi dengan penduduk di wilayah lain. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi penduduk yang sama dihubungkan dengan garis-garis khayal pada peta atau isoplet. Yang keempat ada teori grafik. Teori grafik digunakan oleh para ahli geografi untuk menggambarkan struktur tata ruang jaringan transportasi. Jaringan transportasi merupakan fitur yang sangat nyata dari geografi suatu daerah berdasarkan sudut pandang interaksi manusia. Menurut teori grafik, tinggi rendahnya interaksi antar wilayah bergantung pada jumlah jalur transportasi yang membentuk pola-pola jaringan keruangan, spatial network system. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Desa dan kota merupakan dua wilayah yang berbeda baik dari aktivitas ekonomi, kehadiran sumber daya alam maupun potensi penduduk. Perbedaan tersebut mendukung terjadinya interaksi antar wilayah. Menurut Edward Ullman dipengaruhi oleh tiga faktor berikut. Yang pertama ada wilayah yang saling melengkapi atau regional komplementer. Hal ini mungkin terjadi karena ada perbedaan ketersediaan dan kualitas sumber daya di setiap wilayah. Agar interaksi dapat terjadi harus ada surplus beberapa sumber daya di suatu wilayah dan kekurangan sumber daya yang sama di wilayah yang lain. Yang kedua ada kesempatan untuk saling intervensi atau intervening opportunity, artinya ada kesempatan bagi kedua wilayah untuk berinteraksi karena keduanya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi untuk sendiri. Yang ketiga ada kemudian transfer atau pemindahan dalam ruang spasial transferability. Yang keempat ada zona interaksi. Interaksi desa dan kota menimbulkan pengaruh tertentu pada setiap zona. Makin jauh dari pusat kota, makin lama interaksinya. Yang kelima ada dampak interaksi desa dan kota. Interaksi desa dan kota tidak dapat terlepas dari arus perpindahan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Menurut sifatnya, interaksi desa dan kota dapat menimbulkan perubahan berikut. Yang pertama, secara ekonomi. Perubahan yang terjadi meliputi meningkatnya pendapatan penduduk seiring dengan penambahan volume perdagangan. Yang kedua ada secara sosial. Perubahan yang tampak adalah meningkatnya intensitas hubungan antara desa dan kota sehingga terjadi saling kebergantungan. Yang ketiga ada secara budaya. Terlihat perubahan baik di desa maupun di kota. Dampak yang muncul dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak positif interaksi desa dan kota bagi desa antara sebagai berikut, yaitu pengetahuan penduduk desa meningkat karena adanya sebarang informasi dari kota dan proses pendidikan. Yang kedua ada homogenitas kehidupan desa semakin berkurang. Yang ketiga ada penduduk desa mengenal teknologi baru khususnya yang terkait dengan dunia pertanian.
Sementara itu, dampak negatif interaksi desa dan kota bagi desa antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada terbuka kemungkinan akan berkurangnya lahan pertanian daerah resapan air dan kawasan hijau lainnya. Yang kedua ada terjadinya urbanisasi yang menyebabkan berkurangnya tenaga produktif di desa bagi kota. Bagi kota sendiri, dampak positif interaksi desa dan kota lain sebagai berikut. Yang pertama ada tersedianya tenaga kerja dari desa. Secara umum, tenaga kerja dari desa bertindak sebagai penyangga ekonomi kota. Kedua, kebutuhan akan bahan mentah dan barang-barang hasil pertanian terpenuhi. Selain memberikan dampak positif interaksi desa dan kota juga mempunyai dampak negatif bagi kota. Dampak negatif itu lain sebagai berikut. Yang pertama ada penduduk kota semakin padat. Yang kedua ada pengangguran dan kriminalitas. Yang ketiga adalah kota menjadi semakin macet dan kotor. B. Struktur ruangan dan perkembangan kota. 1. Pengertian kota. Pengertian kota dikatakan Mick Wagner, kota adalah permukiman penduduk yang hidup terutama dari perdagangan, bukan pertanian. Penduduknya memenuhi sebagian besar kebutuhan sehari-hari di pasar lokal. 2. Kriteria dan bentuk kawasan perkotaan. A. Memiliki kata karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau mata pencarian penduduk terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa. 3. Unsur dari karakteristik kota: memiliki ruang pemukiman, jalur transportasi, kegiatan ekonomi, industri, jasa, sentra-sentra, perdagangan, dan bangunan publik. A. Aspek kota: bentuk dari struktur lahan yang mempengaruhi unsur-unsur yang berada di dalam kota, misalnya di tempat alur gempa dan dataran, alur viral yang rentan terhadap getaran seismologi. Kota dibangun dengan perencanaan khusus. B. Aspek sosial kota: meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesifikasi tenaga kerja. C. Aspek ekonomi kota: ekonomi publik terkait dengan kegiatan ekonomi pemerintah kota sebagaimana terlibat pada anggaran pendapatan dan belanja kota. 4. Fungsi kota: kota memiliki fungsi budaya. Kota menjadi tempat permanen yang pertama untuk lembaga-lembaga budaya. B. Kota memiliki fungsi administrasi. Fungsi ini mengacu pada kegiatan yang dipusatkan di kota untuk mengatur wilayah dan sekitarnya. C. Kota memiliki fungsi ekonomi. Fungsi ini berkaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi seperti industri dan perdagangan. 5. Tipologi kota. A. Kota administrasi adalah kota yang menjadi ibu kota suatu wilayah. Fungsi utama dari kota administrasi adalah untuk mengelola negara atau unit administratif lainnya. B. Kota pertahanan adalah kota yang memiliki fungsi dominan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara. C. Kota budaya. Kota budaya adalah untuk tujuan budaya atau kota ini dicirikan oleh kapasitas yang luar biasa untuk mempertahankan daya tahan mereka melalui periode waktu yang panjang. D. Kota produksi adalah kota yang terkaitan dengan kegiatan produktif baik produksi massal atau untuk kerajinan khusus. E. Kota komunikasi adalah kota-kota yang bertindak sebagai penghubung dalam rantai komunikasi. Jumlahnya cukup banyak dan sangat beragam. F. Pengumpulan hasil, produk, dan distribusi barang. Kota rahasia adalah kota sebagai tujuan reaksi termasuk pusat kesehatan, wisata, dan tempat-tempat hiburan. 6. Pola kerumunan kota. Pola ruangan adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah dan meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntungan ruang untuk fungsi budidaya. Pola ruang kota harus selaras dengan alam dan memanfaatkan sepenuhnya faktor alam. Dengan ini, pola keruangan dapat berguna dan berkelanjutan. Pola keruangan tentu perlu direncanakan dengan baik agar kita dapat berkembang sesuai dengan fungsinya. 7. Struktur ruang kota. Struktur kota dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu struktur ekonomi kota yang berkaitan dengan pusat kegiatan ekonomi penduduk kota dan struktur interkota yang berhubungan dengan struktur berhubungan dan demografi. 8. Perkembangan kota. Tahapan perkembangan
kota dapat dilihat dari berbagai sudut. Contohnya Lewis Mumford menetapkan 6 tahap perkembangan kota yang yakni tahap eopolis, tahap polis, tahap megalopolis, tahap tiranopolis, dan tahap nekropolis. Bagian tahapan ini didasari pada perkembangan sejarah kehidupan kota. Dampak perkembangan kota terhadap masyarakat, desa, dan kota. 1. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kota. A. Pertumbuhan penduduk. Peningkatan populasi penduduk dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk secara alami dan imigrasi penduduk ke wilayah perkotaan. B. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan suatu perkembangan wilayah. C. Industrialisasi. Industri merupakan salah satu faktor dominan dalam perubahan sosial dalam masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. D. Perluas wilayah. Dengan meningkatkan aktivitas ekonomi, jumlah penduduk semakin meningkat, kutub-kutub pertumbuhan pun bertambah sehingga perluasan wilayah diperlukan seiring dengan perkembangan kota. Peningkatan taraf hidup. Berkembangnya kota juga berdampak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemenuhan sandang, papan, dan pangan menjadi prioritas utama. F. Harapan tentang masa depan dan berbagai tuntutan pembangunan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan di daerah metropolitan, semakin besar harapan harga tanah meningkat. 2. Dampak perkembangan kota terhadap masyarakat, desa, dan kota. Dampak positifnya, perkembangan kota bagi masyarakat kota antara lain sebagai berikut. A. Perkembangan kota dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. B. Perkembangan perkotaan dapat memperluas layanan dasar yang lebih baik, seperti ketersediaan transportasi umum yang memadai dan ketersediaan air bersih. Dampak negatifnya, perkembangan kota bagi masyarakat kota antara lain adalah sebagai berikut. A. Arus urbanisasi yang masif. Arus urbanisasi yang masif sering tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja serta lahan permukiman yang cukup. B. Kepadatan penduduk. Ketidakmerataan ekonomi mendorong timbulnya daerah kumuh di daerah pusat kota. Kepadatan penduduk. Ketidakmerataan ekonomi mendorong timbulnya daerah kumuh di daerah pusat kota. Daerah kumuh seringkali berada di tempat yang tidak layak huni, seperti daerah bantaran kali, di bawah kolong jembatan, atau di dekat tempat pembuangan sampah. C. Pembangunan tidak merata. C. Pembangunan yang tidak terarah. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, kebutuhan umat adalah daerah permukiman serta fasilitas layak publik di pusat kota. Harga tanah menjadi semakin mahal karena tingginya aktivitas ekonomi. D. Ekosistem terganggu. Hilangnya ruang terbuka hijau di perkotaan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan seperti banjir, penurunan permukaan air, kenaikan suhu udara mikro. Munculnya sektor ekonomi informal. Perkembangan ekonomi dapat mendorong munculnya kegiatan ekonomi di sektor informal. 3. Pembangunan berkelanjutan. Gagasan pembangunan berkelanjutan menyepakati persepsi bahwa pembangunan internasional harus terkait dengan kebijakan lingkungan hidup. Prinsip menuju kota yang berkelanjutan yaitu adalah sebagai berikut. A. Merumuskan visi jangka panjang kota berdasarkan berkelanjutan, keadilan sosial, ekonomi, dan politik, dan ciri khas mereka. B. Mencapai keamanan sosial ekonomi jangka panjang, mengenai nilai hakiki, keanekaragaman hayati, dan ekosistem alam, melindungi dalam memulihkan kembali. C. Memperdayakan masyarakat dan mempercepat peran sertanya.